Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2712 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat menangkap bahwa Rasul Paulus mau menekankan kepada setiap orang percaya, bagaimana sih hidup sebagai orang Kristen sejati. Yang pertama, saudara perhatikan ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Itulah teladan kita orang percaya. Amin. Kita harus memiliki sikap seperti Tuhan Yesus. Hidup dalam Kristus itu berarti kita benar-benar harus seperti Yesus. Amin. Saudara, memiliki hidup sama seperti Yesus artinya pikiran kita sama seperti pikiran Yesus. Bagaimana kita memikirkan supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Saudara, kalau saudara memiliki pikiran Yesus, maka saudara akan memiliki kasih seperti kasih Yesus. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus. Untuk apa? Untuk melayani mereka, untuk melawat mereka dengan kuasa, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia akan berjalan dalam jalan kebenaran. Saudara, sangat menyedihkan kalau ada banyak orang mengaku orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan, tetapi cara hidup mereka tidak seperti Yesus. Kita harus seperti Yesus. Amin. Baik itu pikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita harus seperti Yesus. Amin. Saudara, mari lihat diri kita. Tanyakan dalam diri saudara, apakah saudara sudah hidup sama seperti Yesus atau tidak? Kalau belum, saudara, inilah waktunya untuk kita berbenah, untuk kita membangun kembali diri kita supaya hidup sama seperti Yesus. Amin. Saudara, saya percaya kalau kita hidup sama seperti Yesus, orang-orang di sekitar kita
akan melihat ada satu perubahan hidup yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, tapi karena kita hidup dalam Yesus, terang Yesus itu yang akan bersinar. Amin. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat ada Yesus dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita yang betul-betul jadi teladan, jadi berkat bagi sekeliling. Amin. Menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita dapat melihat, dapat merasakan, karena kita hidup seperti Yesus hidup. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang kedua dari kebenaran firman Tuhan ini, Saudara perhatikan ayat 6 sampai ayat 8a. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Haleluya. Saudara, dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita harus hidup sama seperti Yesus. Bagaimana dia hidup dalam kerendahan hati. Amin. Dia rendah hati. Dia yang adalah Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, saya menangkap di sini bahwa orang yang hidup dalam Yesus harus memutuskan ego dalam dirinya. Saudara perhatikan, Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oh haleluya. Saya melihat di sini bahwa Yesus yang adalah Allah itu sendiri, dia datang ke dalam dunia dalam rupa seorang hamba. Amin. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Saudara, kalau kita cenderung menjadi sombong, kalau kita terlahir dari orang yang punya segalanya, lalu kita direndahkan, kita pasti marah sih, kita pasti berontak. Tapi saudara lihat, Yesus, dia adalah Allah. Dia menjadi sama seperti kita, menjadi manusia biasa. Haleluya. Saudara, dia tidak mengenakan semua atribut-atribut kealahannya. Dia tanggalkan itu. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Haleluya. Saudara, untuk menyelamatkan saudara dan saya, Yesus melakukan hal seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita manusia, kita paling benci pasti kalau ada orang yang merendahkan kita, betul gak? Saudara, kita pasti akan marah ketika orang-orang di sekitar kita merendahkan diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak sombong, dia tidak marah ketika ada orang yang merendahkan dia. Dia bisa saja melawan ketika orang-orang menangkap dia. Orang-orang menghina dia, mencambuk dia, meludahi, memukul dia. Bisa saja. Saudara, Tuhan tidak menggunakan semua hak-hak kealahannya. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya dapat dia jangkau, dia menangkan, dan dia selamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Yesus Kristus Tuhan kita belajar hidup rendah hati. Saudara, kerendahan hati itu adalah karakter Kristus, karakter Tuhan Yesus. Amin. Sementara yang bertentangan dengan rendah hati adalah tinggi hati. Itu karakter iblis.
Orang kalau ada Yesus dalam dirinya, dia akan merendahkan diri dan hatinya di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Tapi orang kalau ada karakter iblis, saudara, dia tersinggung kalau dia direndahkan. Dia tersinggung, dia marah ketika orang tidak menganggap dia. Saudara, mari lihat diri kita. Apa yang ada dalam diri saudara dan saya? Apakah roh Kristus? Atau jangan-jangan roh jahat? Saya percaya kalau roh Tuhan Yesus atau roh kudus dalam diri saudara dan saya, kita akan menyangkali diri kita. Amin. Kita akan hidup dalam kerendahan hati. Di saat orang banyak merendahkan kita, kita tidak tersinggung. Karena kita sudah menyangkali diri kita. Amin. Kita gak marah ketika kita direndahkan. Justru kita bersyukur ketika kita direndahkan. Karena di saat kita direndahkan, di sanalah Tuhan memproses saudara dan saya. Bagaimana hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Tapi kalau kita masih tersinggung, kita masih marah ketika orang mungkin merendahkan kita, itu menandakan bukan Roh Kudus dalam diri saudara, tapi roh jahat. Tandanya apa? Saudara masih sombong. Mari lihat diri kita. Apakah kita masih ego, masih sombong? Kalau masih ego, masih sombong, bertobat. Bukan Roh Kudus yang ada dalam dirimu, tapi roh jahat. Saudara, orang yang ada Roh Kudus, ada Roh Yesus Kristus dalam dirinya, pasti rendah hati, sama seperti Yesus Kristus teladan kita. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara perhatikan ayat 8b. Di sana katakan, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Saudara, yang ketiga, pesan firman Tuhan ini kepada kita, hiduplah dalam ketaatan. Amin. Yesus taat sampai mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita nanti taat kalau ada yang melihat. Tapi kalau tidak ada yang melihat, kita mulai tidak taat. Saudara, dengar ini baik-baik. Ketaatan kita justru teruji ketika tidak ada yang melihat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang-orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak taat, justru di saat tidak ada yang melihat. Berapa banyak orang yang korupsi, mereka melakukan itu karena apa? Tidak ada yang melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, manusia mungkin tidak melihat kejahatan yang saudara lakukan. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, ada mata Tuhan yang mengawasi kita, orang baik maupun orang jahat. 24 jam, tidak ada yang terlewatkan. Mungkin saudara pikir, ini di dalam terowongan, gak ada yang tahu kejahatan yang saya lakukan. Saudara, sekali lagi, manusia mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Di saat saudara sendirian, Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara kita yang adalah anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan. Amin. Baik itu dilihat orang maupun tidak dilihat, kita hidup dalam ketaatan. Tuhan senang kepada orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Kalau kita tidak taat, Tuhan akan bertentangan dengan kita. Tuhan yang akan menjadi musuh kita. Kalau saudara belajar tentang Saul, kenapa Saul ditolak Tuhan? Karena Saul tidak taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak taat, Tuhan yang akan menolak kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita mau hidup dalam ketaatan. Walaupun mungkin karena ketaatan itu kita mungkin dijauhi oleh saudara-saudara, teman-teman kita, tapi gak mengapa. Kita mau belajar bagaimana hidup di dalam Kristus, taat pada firman. Amin. Taat pada pimpinan Roh Kudus. Maka saudara akan melihat Tuhan akan membawa saudara
kepada hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Yang pertama, pesan firman Tuhan ini kepada kita, bahwa kita harus hidup sama seperti Yesus. Kita harus memiliki sikap, sifat dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita harus hidup seperti Yesus dalam kerendahan hati. Amin. Kita harus rendah hati. Yang ketiga, kita harus hidup dalam ketaatan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh luar biasa. Memberkati kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.